Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardhito Kaisarian Putra dengan NIM 2041010 di kawan 4 dari kelas DAB. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari dosen yang membahas tentang materi brute force. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Di soal pertama ini terdapat sebuah array dengan inputan 1 sampai n. N ini merupakan elemen. Diisi n-1 bilangannya terurut dari kecil ke besar. Dengan demikian ada satu elemen array yang kosong. Bilangan yang diisikan ke A adalah bilangan dengan nilai 1 sampai n. Tidak boleh ada bilangan yang sama di A. Sehingga ada satu bilangan sampai n-nya tidak digunakan. Jadi di antara array tersebut ada satu bilangan yang tidak digunakan atau yang kosong. Di posisi bilangan tersebut, elemen array dikosongkan. Ilustrasi array-nya itu terdapat pada gambar di bawah sini. Jadi ada sebuah 10 elemen di array, nah di mana itu terdapat nilai yang kosong pada elemen ke-8-nya atau indeks 7-nya. Lalu soal yang pertama, kita diminta untuk membuat desain algoritma untuk mencari bilangan yang kosong itu. Kita langsung saja. Untuk jawaban pertama, di sini ada algoritma pseudocode. Saya beri nama bilangan kosong dengan inputan array A 1 sampai dengan n1 atau indeks terakhirnya. Nah, tujuan dari algoritma ini adalah untuk mencari letak bilangan kosongnya. Jadi, ketika suatu array tersebut terdapat bilangan kosong, dengan algoritma ini kita dapat menemukan di indeks berapa nilai yang kosong itu. Inputannya itu berupa array A 1 sampai dengan n1, outputnya berupa letak bilangan kosongnya di indeks berapa. Nah, di sini terdapat sebuah algoritmanya. Pertama, saya mendefinisikan count, itu bernilai 1 awalnya. Lalu di sini ada perulangan for, di mana i-nya itu dimulai dari 0 sampai dengan indeks terakhir atau n-1. Ini terdapat dua percabangan. Yang pertama, if, jika i-nya itu sama dengan 0 atau kosong, maka dia akan mereturn count-nya. Jadi akan mereturn 1 ya. Kemudian ketika i-nya tidak sama dengan kosong, maka dia akan terus sama dengan 1. Jadi ketika di dalam area tersebut dilakukan pengecekan, nah ternyata di indeks pertama misalkan ada nilainya, berarti dia masuk ke dalam percakapan else, maka dia akan menambah count tersebut sama dengan 1. Dan jika di indeks selanjutnya ada isinya, maka dia akan masuk ke sini lagi dan seterusnya hingga pada suatu ketika terdapat indeks yang bernilai 0 atau kosong, maka dia akan mereturn seluruh hasil count-nya. Di sini saya sudah membuat algoritma lainnya seperti algoritma Python. Di sini terdapat fungsi def dengan nama fill kosong. Inputannya itu atau parameternya itu array. Di sini sudah saya definisikan count sama dengan 1 nilai awalnya. Lalu untuk perulangannya di dalam array ini dalam parameternya, maka if sama dengan i sama dengan null return count-nya. Dan jika tidak, maka dia akan terus sama dengan 1. Nah, di sini saya sudah menyiapkan array A sesuai dengan instruksi dari soalnya, di mana dari array A ini terdapat 10 elemen dan ada bilangan kosong di indeks ke-7 atau di angka 8 ya. Jadi di 8 ini dia bernilai 0. Lalu kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, ketika algoritma ini dijalankan, maka nilai yang keluar adalah 8. Jadi bilangan kosong pada array A ini terdapat nilainya 8 di indeks ke-7. Nah, bagaimana kalau kita pindah nilai nolnya? Kita pindah nilai nolnya itu ke 10. Jadi indeks ke-9-nya itu dia kosong ya. Coba kita jalankan. Nah, kita lihat ya, di sini bilangan kosongnya terdapat pada nilai 10 atau indeks ke-9 ya. Jadi ilustrasi menggunakan Python kurang lebih seperti itu. Kemudian terus soal selanjutnya, jelaskan mengapa algoritma yang saya buat tadi itu termasuk golongan brute force. Nah, alasannya kenapa? Karena pada algoritma tadi itu kita melakukan pengecekan satu persatu ya. Jadi mulai dari indeks 0 sampai indeks terakhir, akan dilakukan pengecekan satu persatu pada tiap isi array-nya. Hingga mencapai tujuan, yaitu menyentuh base case-nya yang sama dengan kosong, maka dia akan mereturn nilai count-nya yang sudah saya definisikan awal nilainya sama dengan 1. Jadi konsep dari brute force sendiri kan dia melakukan pengecekan satu persatu dari tiap isi array-nya. Nah, ini sudah terbukti ya mengapa desain algoritma dari soal A tadi termasuk ke dalam golongan brute force. Lalu selanjutnya pada soal yang kedua, terdapat operasi perkalian bilangan positif A dan B. Didefinisikan sebagai B plus B plus B sampai banyak A kali. Nah, di soal pertama kita diminta untuk membuat algoritmanya untuk menghitung perkalian A kali B menggunakan strategi brute force. Langsung saja. Nah, di
di sini ada algoritma pseudocode-nya, saya beri nama dengan algoritma kali, inputannya atau parameternya A, B. Tujuannya sendiri untuk mencari hasil perkalian dari A dan B-nya. Inputannya berupa bilangan integer positif, jadi A dan B-nya ini harus integer positif. Outputnya hasil perkalian dari kedua bilangan itu. Nah, di sini terdapat percabangan. Pertama, jika if sama dengan A-nya sama dengan 1, maka dia akan mereturn B. Dan jika else, maka dia akan mereturn B plus memanggil fungsinya lagi. Atau terdapat fungsi rekursif di sini. Jadi, ketika nilai A tersebut menyentuh sama dengan 1, maka dia akan mengembalikan nilai B. Ilustrasinya itu seperti ketika kita mengalihkan bilangan 3 dikali 1. Nah, jika 1 ini diilustrasikan sebagai A dan 3 ini sebagai B, maka 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi seperti itu. Ketika A-nya sama dengan 1, maka dia akan mengembalikan nilai B itu sendiri. Oke, saya di sini sudah membuat ilustrasinya menggunakan bahasa pemrograman Python juga. Nah, di bahasa pemrograman Python sendiri tetap saya membuat fungsi namanya kali dengan parameter A, B. Nah, di sini terdapat satu base case, di mana base case-nya itu if sama dengan if A sama dengan 1. Nah, ketika mencapai A sama dengan 1, maka dia akan mereturn B. Nah, jika tidak, dia akan mereturn B ditambah dengan pemanggilan fungsinya lagi. Jadi, kali buka kurung A-1, B. Jadi setiap kali A-nya tidak sama dengan 1, maka dia akan mengurangi jumlah nilai A-nya, B gitu. Nah, di sini kita bisa menginputkan nilai A dan B-nya karena saya sudah membuatkan inputannya. Coba kita jalankan algoritmanya. Nah, yang pertama lalu kita coba masukkan nilai inputan A-nya itu 3 dan nilai B-nya itu 5. Nah, maka hasil perkalian didapat yaitu sama dengan 15. Bagaimana kalau kita masukkan nilai lainnya, misalkan A-nya itu 10, B-nya 5. Nah, maka hasil perkaliannya yaitu 50. Nah, agar lebih memahami lagi, saya sudah membuatkan code rekursif bagaimana alur program itu terjadi. Nah, jadi kurang lebih alur code rekursifnya seperti ini ya. Jadi ketika kita menginputkan yang awal tadi, A-nya 3, B-nya 5, dia akan melakukan pending terlebih dahulu karena nilai A itu kan belum sama dengan 1. Maka dia akan melakukan looping lagi, memanggil fungsinya diri sendiri hingga A itu min 1 dihasilkan 2,5. Nah, ketika 2,5 ini masih pending lagi karena A-nya sendiri belum sama dengan 1. Nah, kemudian ketika A-nya sudah sama dengan 1 atau bernilai 1,5, dia akan langsung mengeksekusi nilai yang disimpan tadi. Jadi ketika A sama dengan 1 kan dia akan mereturn B. Jadi dia akan langsung mengembalikan nilai 5. Nah, kemudian kita eksekusi lagi naik ke yang atas bernilai 5 juga. Nah, ini kenapa bernilai 5 juga? Karena kan ketika dia tidak sama dengan 1, dia akan mengembalikan nilai B-nya. Nih. Jadi B ditambah hasil loopingnya sebelumnya. Jadi B yang awal kan 5 ditambah 5 gitu. Nah, kemudian naik lagi ke selanjutnya kita eksekusi 5 juga. Nah, jadi total hasil dari perkalian 3 kali 5 yaitu 15. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk alur program dari algoritma kali. Nah, lalu soal kedua, kita diminta untuk menjelaskan mengapa algoritma yang tadi termasuk dalam golongan brute force. Nah, algoritma kali sebelumnya itu termasuk dalam brute force karena ketika kita menjalankan alur tersebut, maka kita maksudnya program tersebut akan melakukan pengecekan satu persatu pada base case yang sudah dilalui. Jadi base case-nya itu kan A sama dengan 1 ya tadi ya. Nah, jika inputan A tersebut belum menyentuh base case, maka akan dilakukan looping berkali-kali hingga mendapatkan hasil A sama dengan 1. Baru program tersebut dieksekusi. Nah, jadi implementasi brute force-nya seperti itu ya. Jadi tiap nilai A yang dimasukkan belum menyentuh base case, maka dia akan melakukan pengecekan kan, pengecekan berkali-kali hingga A-nya itu menyentuh A sama dengan 1. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari tugas soal brute force. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.